warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadzah di mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Di kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang bab perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat mengetahui proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan BPUPKI. Latar belakang dibentuknya BPUPKI. Ini adalah gambar atau foto sidang BPUPKI. Latar belakangnya dibentuk BPUPKI sebagai perwujudan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa itu BPUPKI? BPUPKI kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Josakai. Kapan BPUPKI dibentuk? BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Berapa keanggotaan BPUPKI? Anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ini adalah foto Ketua BPUPKI, yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wetyodiningrat. Dan ini adalah foto Wakil Ketua BPUPKI, yaitu Raden Panji Suroso. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI dilaksanakan 2 kali. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, yaitu membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Jadi, kita ibaratkan seandainya negara kita, negara Indonesia, tidak memiliki pondasi atau dasar negara, pasti kita bayangkan kan negara kita akan menjadi runtuh. Usulan dasar negara. Usulan dasar negara yang pertama yaitu oleh Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 1945. Usulannya dilakukan 2 kali, usulan lisan dan usulan tertulis. Untuk usulan lisan, yaitu yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Usulan tertulis yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan kedua yaitu Supomo, tanggal 31 Mei 1945. Usulannya yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Usulan yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno, tanggal 1 Juni 1945. Usulannya 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan.
Makanya tanggal 1 Juni ini dijadikan sebagai hari libur nasional ya, hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya yaitu pembentukan panitia kecil atau biasa disebut sebagai panitia 9. Panitia kecil terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Kah Muzakir, Haji Agus Salim, Raden Abi Kusna Jokro Sujoso. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal sebagai Panitia 9. Tugasnya untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Anggota panitia kecil atau panitia 9 yaitu pembukaan atau mukadimah Piagam Jakarta. Berikut adalah Piagam Jakarta atau mukadimah pembukaannya, yaitu terdiri dari 4 alinea. Di alinea keempat terdiri dari termuat yaitu dasar negara. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa dirubah? Karena menurut Muhammad Hatta yang bermula dari utusan Angkatan Laut Jepang, mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil agama dari Protestan, Katolik, mereka merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Supaya tidak ada perpecahan sebagai bangsa, maka dirubahlah kalimat tersebut. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi penjelasan singkat mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Prosesnya begitu panjang kan? Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus mengamalkan sila-sila yang ada pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.